Mas lihat kalau misalnya sosok ini mukanya rata. Bangsa. Nah dari situ tuh Dimas takut banget karena dia sadar dia sendirian. Dia langsung ngibrit turun ke bawah buat gedor-gedor lagi pintunya. Kayak minta tolong loh, minta bantuan lah gitu kan. Iya. Tolong gitu. Nah sementara si Dimas tuh tetap denger kalau misalnya suara tapak kaki itu tuh kayak turun terus gitu loh, kayak ngedekatin Dimas gitu. Nah dari situ dia gedor sampai akhirnya dia lihatlah ada sapam dari luar. Nah kebetulan banget si sapam ini emang yang akrab juga lah gitu sama Dimas. Iya. Ini gue nggak tahu namanya siapa, tapi kita sebutnya namanya Pak Danu ya di sini. Danu, oke. Nah si Dimas ini manggil-manggil lah, Pak Danu, tolong Pak, saya kekunci Pak, tolong Pak, ini Dimas Pak gitu. Nah si Pak Danu ngeh dong kayak, ada orang gedor-gedor gitu kan. Pas si Pak Danu lihat ternyata Dimas juga kan. Nah Pak Danu ngomong lah ke Dimas, maaf mas Dimas, ini mas saya bukain sebentar ya gitu. Nah Pak Danu ngedeketin pintunya, dia buka kuncinya, terus dia turunin tuh gagang pintunya tuh buat ngebukain si Dimas biar Dimas keluar. Nah tapi pas Pak Danu itu lagi tarik handle itu keluar, tiba-tiba Dimas tuh nahan pintunya. Jadi kayak Dimas tuh narik lagi pintunya buat nutup gitu loh. Nah di situ Pak Danu bingung dong kayak, loh mas, kok ditutup lagi mas? Ayo mas keluar gitu kan. Nah di situ Pak Danu diem, bingung. Tiba-tiba Dimas ngomong dari dalam gedungnya, Pak Danu di belakang bapak pak, gitu. Nah Pak Danu bingung dong kayak, di belakang Pak Danu ada siapa gitu kan. Pak Danu nengok ke belakang. Pas Pak Danu nengok, Pak Danu tuh kaget banget sama apa yang dia lihat. Ternyata pas Pak Danu nengok, Pak Danu tuh ngeliat ada si sosok yang tadi cewek ini, yang mukanya rata ini, jalan ngedeketin Pak Danu. Pak Danu tuh ketakutan, Pak Danu langsung jatuh. Nah pas Pak Danu jatuh, si Dimas pun juga ngeliat gitu loh, posisi ini gitu, situasi ini. Si sosok ini jalan ngedeketin Pak Danu, kayak nindihin Pak Danu gitu. Tiba-tiba si sosok ini hilang. Nah di situ Dimas lihat lah kalau misalnya Pak Danu teriak-teriak gitu. Kayaknya sih Pak Danu ini kesurupan. Karena si sosok ini hilang pas lagi nindihin Pak Danu kan. Nah ngelihat si Pak Danu teriak-teriak itu, si Dimas langsung keluar gedung. Dan si Dimas ini ninggalin Pak Danu gitu aja. Wah bangsat. Jadi kayak Pak Danu tuh lagi teriak-teriak sendirian, Dimas pulang aja gitu. Anjir. Karena ketakutan kali ya. Nah udahlah, singkat cerita, kebesokannya si Dimas dapat kelas sore lagi, sekitar jam 5-an. Hari itu si Dimas sampai kampus. Dimas lihatlah dari jauh kalau misalnya ada Pak Danu lagi duduk di meja sapamnya biasa gitu loh. Nah karena si Dimas ini ngeliat ada Pak Danu, si Dimas tuh langsung buang muka gitu loh. Karena Dimas tuh udah ngerasa nggak enaknya juga karena kejadian semalam. Ya, karena dia ninggalin Pak Danu itu. Iya karena dia ninggalin Pak Danu kan. Nah tiba-tiba Pak Danu tuh teriak dari kursi sapamnya itu loh. Nah dia bilang kayak, kenapa mas Dimas kok buang muka gitu. Anjing. Nah pas diteriakin Pak Danu itu, ya Dimas langsung sontak diem aja gitu loh. Nah di situ Pak Danu langsung nyamperin Dimas, ngomong lah langsung ke Dimas kayak, mas jangan ninggalin gitu aja mas kemarin mas gitu. Saya ketakutan loh mas gitu. Saya sumpahin ya mas, nanti mas Dimas nggak bisa lepas dari sosok itu. Anjing. Nah dari situ Dimas kayak diem dan dia tuh langsung jalan gitu aja. Nah setelah Dimas kelar kelas, Dimas tuh langsung mau pulang lah gitu. Dia nggak mau lagi pulang malam-malam, takut kekunci lagi kayak kemarin kan. Iya. Pas Dimas mau keluarin motornya, si Pak Danu lihat Dimas lagi tuh. Nah terus tiba-tiba si Pak Danu teriak lagi, hati-hati Dimas gitu. Ngomong hati-hati itu kayak hati-hati nyindir gitu loh. Iya kayak ngejek gitu ya. Nah di situ Dimas cuma nengok Pak Danu doang, terus udah cabut aja gitu, bawa motornya pulang, balik ke kosannya. Nah di situ sekitar jam 7 si Dimas sampai ke kosannya. Dimas sampai kosannya, dia parkir motornya. Pas Dimas parkir motornya, dia ketemu sama ibu kos. Ya, ibu kosannya Dimas gitu. Nah ibu kosannya Dimas langsung nyamperin Dimas lah. Si ibu kosannya ngomong, Dimas itu udah ditungguin tuh sama kakaknya gitu. Di situ Dimas bingung lah karena posisinya si Dimas tuh nggak punya kakak. Nah si Dimas jawab lah kayak, hah kakak saya bu gitu. Nah ibunya nyaut lagi, iya itu yang hijab kan gitu. Nah di situ Dimas kayak langsung diem gitu loh. Nanya lagi lah Dimas, hah di mana bu gitu. Si ibunya nyaut lagi kayak, nggak tahu Dim kemana kakak kamu, coba aja kamu telepon gitu. Nah di situ mulai tuh perasaan Dimas nggak enak. Ketika si ibu kosannya bilang kalau misalkan yang nyariin dia adalah cewek pakai hijab. Nah dia langsung keinget lah sama sosok yang semalam gentayangin si Dimas kan, nyamperin Dimas di gedung itu kan. Di situ Dimas menangin diri, dia coba naik ke atas lah ke kamar kosannya gitu kan. Begitu Dimas sampai depan pintu, si Dimas tuh dalam hati kayak nyebut-nyebut gitulah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Dimas takut kalau misalnya dia buka pintu, di dalam tuh ada sosok cewek hijab itu yang nungguin dia, kata ibu kosannya kan.
Di situ Dimas udah bismillahirrahmanirrahim dalam hati, dia baca doa, dia bukalah pintunya. Dia buka pintunya, dia hidupin tuh lampunya, lampu kosannya. Pas dia hidupin lampu kosannya, dia lirik ke dalam kosannya, dalam kamarnya. Ternyata alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Nah udahlah, Dimas di situ tenang kan, kayak alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu kan. Berarti mungkin ibu kosannya salah lihat atau salah denger gitu. Dimas masuk kamarnya, Dimas mau nutup tuh pintu kamar kosannya. Pas Dimas mau nutup pintu kamar kosannya, tiba-tiba dia ngerasa kalau misalnya pintunya itu ada ngeganjel dari luar. Jadi nggak bisa ketutup rapat gitu loh pintunya. Iya. Nah di situ dia kayak, hah kenapa nih gitu. Nah tiba-tiba kan pintunya tuh kayak ada ngeganjel dari luar kan. Jadi masih ada kayak selah dikit dong Iya, dari bener. pintunya kan. Kebayang kan? Iya. Nah sampai akhirnya dari sela-sela pintu yang kebuka itu tiba-tiba muncul ada sosok kepala cewek pakai hijab, mukanya rata, ngelongok dari luar buat ngelihat Dimas yang ada di dalam kosan. Nah jadi ternyata bener Bi, Chef, sosok yang dia temuin di kampus itu beneran ngikutin Dimas sampai kosannya. Dan menurut gue ya, ini nggak tahu bener apa enggak ya, kayaknya ada faktor juga karena Pak Dano tuh nyumpain Dimas kan. Iya. Kalau misalnya si Dimas tuh nggak bisa lepas dari sosok ini kan. Iya, bener. Bener, si sosok ini nggak bisa lepas dari Dimas. Dan si Dimas bener-bener diikutin kan sampai kosan. Tapi Anjing. tapi ini deh gue mikir kan, maksudnya Dimas nggak ngapa-ngapain pas di gedung itu, tapi kenapa digangguin? Nah gue juga nggak tahu sih Chef. Cuman mungkin di beberapa gedung kan punya mitos-mitos sendiri kan. Iya. Kayak misalnya di jam sekian si sosok-sosok yang penunggu gedung itu datang. Nah mungkin gitu juga kali Chef, sama kayak di gedung GKB ini. Dimas pas banget masih ada di gedung itu di jam yang biasanya si sosok cewek muka rata ini nampakin dirinya.